Kalau dulu kan kita perlu Salesforce kita atau tim marketing kita untuk menjelaskan nih produk ini kegunaannya, kelebihannya dibanding kompetitor, harganya dan sebagainya. Sekarang mereka enggak kok. Kita memang presentasi tapi mereka langsung ambil handphonenya mereka. Cek di platform e-commerce. Lakunya berapa nih? Kamu bilang ini viral, ini lakunya berapa nih? Jadi kita juga memang nggak bisa yang istilahnya apa ya jual kecap aja gitu ya. Karena mereka juga retailer pun melek secara dengan teknologi. Mereka ngeceknya dari situ kok. Kamu bilang udah laku ya coba saya lihat penjualan di satu platform misalnya gitu kan ya. Oh enggak kok jualannya masih segini kok gitu kan ya belum. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan kali ini saya didampingi oleh Mariana. Nah, posisi kami sekarang ada di KMS Gandaria City, Jakarta. Nah, Mariana kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini? Hari ini kita mau bahas topik yang lagi relevan banget kok, yaitu bagaimana memenangkan hati Gen Z nih. Ah, ini perlu nih. Dan hari ini kita sudah ada narasumber dengan Pak Sumardi. Halo Pak. Halo pagi. Hai. Iya. Silakan Pak, bisa memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan saya dengan Sumardi Wijaya. Saya asal dari Bandung. Hari ini saya beribadah atau menjemaat dari GMS Alam Sutra. Dan puji Tuhan dipercaya sebagai TL CG Pengembalaan Family. Wow. Kerjanya Pak? Kerjanya saya di bidang kosmetik dan toiletries di Jakarta. Untuk produk-produk kosmetik lokal. Dan asal teman-teman tahu juga ya, nah yang di sini nih dari kemarin itu ternyata juga adalah produk undernya Pak Sumardi juga. Accidentally ya, bukan kesengajaan. Gitu. Tapi berarti produknya bagus nih kita taruh di sini. Oke, gimana Mariana? Iya, jadi kalau misalnya Bapak bisa ceritakan sedikit nih, produknya ini berarti kan menargetkan ke rentang usianya Gen Z kan. Betul. Nah ini kan sekarang Gen Z ini termasuk generasi yang sangat melek teknologi. Bagaimana sih Pak untuk membawa satu produk, ini kan produknya sebenarnya kan udah cukup ada beberapa lama yang lalu ya, udah dari tahun... Ya sejak tahun 2007 kita sudah. Nah 2007 itu kan waktu itu teknologi belum seperti sekarang. Betul. Kita masih datang ke toko onsite untuk beli barang gitu. Sekarang kan berbeda banget nih Pak. Bagaimana sih Pak shifting dari Bapak pertama kali marketing produk ini di 2007 itu sampai sekarang ini yang udah teknologi banget gitu. Ya. Yang jelas kehidupan mereka Gen Z ini kan penuh dipengaruhi oleh sosial media dan juga mereka melek dengan teknologi. Iya. Sehingga mereka dengan mudah untuk belajar, mereka juga cari informasi itu gampang. Bahkan mereka otodidak, mereka udah dengan gampangnya cari informasi dari manapun. Sehingga mereka pun juga sangat kritis ya. Generasi-generasi ini tuh kritis gitu loh. Mereka sangat peduli dengan yang namanya kalau di kerja tuh work-life balance. Dulu kita tidak pernah mengenal sampai artinya karena kena mental gitu ya. Sekarang mereka tuh istilah-istilah itu umum sekali mereka ini kan karena mereka concern banget gitu kan. Lalu juga mereka sangat peduli dengan kondisi lingkungan, isu-isu yang mengenai kesehatan lah, peduli lingkungan itu mereka sangat aware. Mereka juga sangat mudah bergaul, berkolaborasi. Dan yang paling unik mereka tidak pernah puas dengan satu hal. Dan mereka mencari dan mencari terus. Karena memang kemudahan informasi itu memang sangat tersedia dan karena mereka memang hidup di zaman digital. Nah makanya tantangan buat kami sebagai perusahaan produk-produk consumer, produk-produk kecantikan seperti itu yang harus mengikuti perubahan zaman sih. Karena kalau tidak ya kita ketinggalan sih. Nah sampai di mana Pak sadarnya kita harus shifting atau harus pivot gitu ya. Ada banyak perusahaan kan sekarang yang nggak sadar gitu masih jual barang-barang yang lama yang sudah nggak update lagi lalu tahu-tahu tutup gitu aja. Nah, sampai di mana Pak? Titik mana waktu itu? Sebenarnya waktu itu dimulai pada waktu pandemi sih. Pandemi sebetulnya satu masalah dalam kesehatan, tetapi itu juga membuka mata banyak orang sih. Terutama kami gitu ya. Dulu yang memang kami hanya fokus di offline. Jualan kami hanya ke toko-toko kosmetik, ke grocery-grocery, supermarket, minimarket seperti itu. Tapi ketika pandemi kita terbuka mata gitu loh. Banyak pemain-pemain baru lokal brand yang tiba-tiba bermunculan dan besar. Yang belum pernah ada di sebelumnya. Kami yang sudah berada di industri ini lebih dari 20 tahun itu kan bingung ini bagaimana cara mereka jualan. Karena di online itu tidak pernah kelihatan produknya. Lalu kami sadar bahwa ada sisi penjualan yang namanya e-commerce atau penjualan online yang ternyata juga besar. Nah mulai dari titik itu sih kami mulai titik baliknya ya, turning point kami itu di situ. Jadi dengan
perubahan yang sekarang terjadi nih Pak, apakah yang berubah itu lebih kepada channel marketingnya atau sebenarnya dari branding dan lain sebagainya ikut berubah juga? Semuanya ikut berubah sih. Dari mulai channeling, penjualannya juga. Dulu kita nggak mengenal zaman sekitar 20 tahun yang lalu ya, penjualannya jalurnya offline. Tapi sekarang sudah keluar lagi yang namanya jalur online. Nah tetapi yang menarik itu mereka harus digabungkan sih antara channel online dan offline. Yang melulu online, hari ini mereka juga membutuhkan yang offline. Karena memang membutuhkan yang namanya distribusi. Indonesia itu kan negara kepulauan. Jadi tidak semua sampai ke pelosok-pelosok juga memang bisa dengan membeli produk dengan online ya. Kita tahulah isu ongkos kirim yang mahal dan sebagainya. Betul. Makanya offline sampai kapanpun saya bilang gak akan pernah mati bisnisnya. Nah yang melulu di offline juga sekarang harus mulai harus mau melirik gitu ya, dan harus mau ikut melirik channel yang namanya online. Bahkan komunikasi marketingnya juga, bahasa komunikasinya ada banyak perubahan sih. Dengan dulu misalnya kalau kita iklan di TV komersial ya, masih ada sih seperti sekarang ini untuk beberapa produk memang cocok beriklan di TV komersial. Tetapi dengan sekarang dunia teknologi anak-anak muda, sekarang promosi di digital itu menjadi satu hal yang sangat penting sih. Bagaimana kita bisa engage dengan mereka, kehadiran kita di dunia digital. Karena mereka mainannya dengan dunia digital kok. Menurut saya juga, apakah memang perlu sampai mengubah ke esensi juga Pak ya? Kembali lagi kita ini harus membongkar visi perusahaan, terus sampai ke kemasan dan sebagainya. Bagaimanapun kalau misalnya itu sesuatu hal yang kita tidak mengubah esensinya, gitu bagi anak-anak muda agensi sekarang nggak relate lagi, itu ya mereka tidak akan beli kan. Contoh sekarang misalnya yang muda restoran gitu ya, itu kita bisa lihat kan ketika makan di situ, restoran yang datang itu rata-rata misalnya opa-opa, oma-oma atau 40 tahun ke atas. Wah ini kita bisa perkirakan 20 tahun lagi tutup nih. Seperti itu atau nggak 20 tahun, 10 tahun lagi mungkin tutup. Itu kadang-kadang anaknya diajak pun hanya sekedar karena mau papa mamanya happy. Atau selama orang tua masih punya kuasa makan di sini. Itu ya udah mereka ikut. Tapi 10 tahun lagi belum tentu mereka mau. Nah, gimana dengan produk-produknya Bapak juga? Apakah sampai kemasannya juga, sampai isi dari ingredientsnya atau gimana gitu? Tadi ditanya mengenai visi ya. Visi. Tuhan kami tidak harus merubah visi sih di dalam company kita. Ketika ada shifting di dalam channel ya. Visi kami tetap sih. Visi kami mau menjadi yang the best lah di Indonesia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Jadi visinya mau itu channel offline online masih tetap relate lah gitu ya. Tetapi benar kita harus mengadakan perubahan rejuve untuk beberapa produk kita dari sisi kemasan, packaging. Karena disadari atau tidak sadari ada beberapa produk yang memang kita rentang usianya bisa akan lebar. Bukan hanya Gensis tapi sebetulnya di atas itu juga masih bisa terima. Tetapi yang menjadi sulit kalau satu kemasan ini yang kita sudah buat di tahun 2007 katakanlah. Itu kan tidak terlalu relate ya dengan mereka. Mau gak mau kita harus rubah. Produknya sendiri, tadi saya bilang mereka ini sangat aktif dan kreatif banget untuk mencari informasi. Bukan hanya dari sosial media. Kita tahu ya sekarang ada namanya KOL, influencer. Itu mereka banyak terpengaruh dari situ. Kadang mereka mengenal produk bukan dari orang tuanya atau dari sekolah atau dari toko kosmetik gitu karena kami jual kosmetik, tapi dari influencer. Sehingga tantangan buat kami adalah bagaimana menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan yang mereka cari, yang dibutuhkan. Tentu dari sisi parfum misalnya, misalnya kita buat body lotion itu kan pasti ada parfumnya. Parfumnya pun harus disesuaikan dengan mereka sukanya yang gimana sih gitu wangi kan. Zaman sekarang. Wangi kekinian istilahnya. Wangi kekinian, wangi zaman now gitu kan ya. Bagaimana yang bisa viral katanya. Nah itu ya kita harus mengikuti sih kok. Jadi semua kita ada banyak perubahan ya, bukan hanya dari packaging, kandungan produk. Kategori produknya pun kita ngikut sih. Kategori itu contohnya? Contoh misalnya kita body lotion ya. Kalau dulu ya body lotion ya begitu-begitu aja gitu ya. Tapi sekarang istilah banyak yang menyebutkannya basicnya sebetulnya sih body lotion. Tapi kita mengenal di market ada yang namanya body serum. Body serum. Ya jenisnya. Katanya udah bombastis. Permainan kata-kata gitu ya. Iya. Buat gimmick gitu. Ada perbedaan sih dibanding body lotion yang biasa dari sisi ingredientsnya, kandungannya. Tetapi istilah-istilah yang seperti itu gitu kan ya. Body scrub gitu kan ya. Ya lulur basicnya. Ya kita perlu menciptakan body scrub with apa misalnya gitu. Dengan isi apa yang kekinian. Dan jangan salah mereka itu bisa membandingkan
bisa mencari dari berbagai sumber bahan baku yang kita pakai itu aman atau tidak sampai segitunya loh. Wow, sekritis itu ya sekarang sekritis ya? itu, mereka tuh kritis-kritis. Jadi nggak perlu diajarin, karena kan kalau kami produk kosmetik itu kan harus lulus uji dari Badan POM. Nah itu kan memang harus mencantumkan ingredients, bahan bakunya. Dan mereka tuh akan cari sebetulnya. Sampai kandungannya bener nggak segitu tuh dicek loh. Kan sempat rame kan waktu itu kan ada ada viral gitu sampai berantem tuh gitu. Karena udah gak sehat sih, mereka ngejas gitu loh, ini bohong nih gitu, kandungannya nggak sekian dan sekiannya rame, karena memang dicek gitu. Makanya kami sudah perusahaan public company, kita nggak bisa main-main ya untuk hal-hal itu. Kami pasti akan comply dengan ketentuan regulasi pastinya. Tapi itu juga mereka juga masih tetap ngecek kok gitu kan ya, bener gak sih kandungannya. Misalnya kita cantumkan saya 1% gitu ya. Mereka cari-cari tahu tuh. Lalu kandungannya dibanding-bandingin gitu kan ya. Dengan kompetitor gitu kan ya. Kompetitor bisa 7 kali misalnya, kok yang ini cuma 6 kali dan yang sebagainya. Jadi memang kompleks sekali. Gitu. Jadi mereka menilai produk bukan cuma dari sisi benefitnya apa, kegunaannya apa, tapi mereka mau lihat, oke, dengan produk A yang harganya sekian, dengan produk B harga sekian, aku dapatnya apa. Jadi mereka comparisonnya jauh lebih kritis, jadi nggak cuma sekadar benefit yang mereka lihat gitu ya Pak ya. Mereka tuh kritis juga dengan isu-isu lingkungan misalnya. Ini ramah nggak lingkungan sustainable atau enggak ini. Ya betul, kan? Ini aman nggak buat kulit dan sebagainya. Mereka searching kok gitu kan ya. Dan itu loh, komentar-komentar di dunia maya itu kan luar biasa. Semua orang bisa baca gitu kan. Jadi memang tantangannya di situ. Yang aku penasaran nih, ketika Bapak mulai mengetahui bahwa mulai ada shifting seperti ini, waktu itu risetnya ngambil dari mana Pak? Karena ini kan suatu yang baru kan. Apakah memang menyebarkan survei atau apa gitu untuk bisa dapetin knowledge ini? Apa aja sih yang harus kita rubah dari sisi tadi kan? Ingredient jangan-jangan harus ada yang dirubah sedikit, terus packaging, warna mungkin cara marketing gitu. Nah itu semua bagaimana Pak mengkolek market data ini? Zaman-zaman itu 2020 belum ada ya lah jurnal yang mengupas gengsi segala macam tuh nggak ada. Jadi semuanya kita memang cari sih apa yang terjadi di pasar gitu ya. Kami datangin retailer, pelanggan kami, kita ngobrol dengan mereka, kenal nggak dengan brand ini, apa yang mereka lakukan. Lalu dari masukan-masukan begitulah. Kita juga datangin distributor-distributor kami gitu kan, yang menjual produk yang merupakan produk yang rising star gitu kan ya. Ini gimana sih mereka, siapa mereka dan sebagainya. Lalu kami coba yang namanya marketing intelligence gitu ya. Kita coba cari tahu sih seperti apa. Lalu kami putuskan nih dengan tim yang existing ini apakah mampu gitu kan ya untuk mengatasi tantangan begini. Karena kadang-kadang mereka harus kerja overtime ya. Dan itu loh, work life balance itu loh. Mereka kadang-kadang gak mau diikat jam kerja kok. Jadi mereka maunya kerja bebas-bebas saja gitu. Yang penting kreativitas mereka harus terakomodir gitu kan ya. Kami juga berikan kebebasan itu. Kami ada jam nggak terlalu terikat 8-5. Ada yang datang jam 10 gitu di kantor. Tapi mereka akan kerja di malam hari itu kan ya. Ya itu akhirnya kami pelan-pelan mengikuti sih. Mengikuti, kita bentuk satu tim digital dan juga tim e-commerce di kantor. Ya puji Tuhan 2022 kita mulai masuk ke situ dan sampai sekarang cukup baik ya hasilnya ya. Aku bayangin nih kalau dulu kan Pak Sumardi kita masih bicara tentang bagaimana distribusi supaya masuk ke berbagai provinsi di Indonesia gitu kan. Tiba-tiba Bapak harus belajar yang namanya teknologi. Karena kan tadi kan ada tim e-commerce kan. Betul. Berarti belajar sesuatu yang baru lagi dong. Betul, dan ini jujur generasi kami ini kan seperti saya ini kan sudah gaptek lah ya kebanyakan nih. Mau gak mau harus belajar sih, harus cari tahu dari anak-anak muda. Saya harus belajar dari anak-anak usia di bawah 25 tahun itu ngajarin ini gimana sih, ini buka tokonya gimana, ini gimana sih, live streaming itu gimana sih gitu kan ya. Apa yang digunakan, peralatan apa yang digunakan, butuh lightingnya gimana dan sebagainya. Semua belajar gitu loh. Itu backgroundnya tuh pakai digital aja, gitu, pakai apa, itu kami belajar sih. Nah, dan ya kami sekalian ini Pak, ngomong kepikiran juga. Untuk teman-teman juga ya mungkin yang sudah bapak-bapak ya. Nah sekarang dengan menghadapi seperti ini berapa banyak budget yang kira-kira awal-awal kira-kira ya sepengalaman Pak Sumardi ya berapa persen gitu dari total income atau nah, itu gimana Pak? Ini bicara budget marketing nih gitu kan. Budget marketing. Dari 100% budget marketing berapa yang disiapkan untuk yang online untuk awal, start awal?
Di kami kan rata-rata antara 19-20% ya budget marketing. Di awal-awal sampai sekarang? Di awal. Awal ya. Nah berapa? Dulu kan untuk konvensional ya, kita untuk offline lah, untuk distribusi betul gitu. Sampai hari ini kita juga masih distribusi sih di offline. Karena tadi saya bilang offline nggak bisa dilepas sih, online. Banyak pemain-pemain yang di online sekarang hari ini memang mencari seperti kami juga gitu, yang punya pasukan di offline. Karena mereka juga perlu keseimbangan ini sih. Makanya saya bilang kalau terlalu online juga nggak bisa gitu, harus diimbangi dengan ini. Yang offline ini juga harus seperti SPG gitu ya, terus iklan di koran, majalah itu masih Pak? Atau di majalah TV udah gitu ya? Terlalu lah, TV enggak, masalah kepada digital sih, platform digital. Nah tadi kembali kepada bagaimana dengan budgetnya. Kami harus spend lebih banyak sih memang di digital. Hampir 50% kami coba buang, tanda kutip buang untuk membiayai departemen digital ini dan e-commerce ini. Karena memang ya memang ada teknologi juga ya, waktu kita live streaming nggak hanya dengan mengandalkan handphone hanya biasa gitu. Awal-awal ya bisa, tapi banyak hal yang memang harus kita persiapkan supaya tampilannya juga bagus, internetnya juga bagus, nggak keputus dan sebagainya. Bayangin lagi jualan 2 jam tiba-tiba putus internet misalnya gitu ya. Wah habis kuota gitu kayak itu semua kan kita coba fasilitasi tempat. Mereka butuh 24 jam dan kebanyakan hostnya juga kan perempuan. Nah kita harus sediakan satu tempat khusus buat mereka juga aman itu untuk live streaming. Ya kita sediakan satu tempat, satu fasilitas juga buat mereka juga. Karena rata-rata mereka bekerja di malam hari. Bisa juga dilakukan di rumah sih sebetulnya, di rumah mereka masing-masing. Tapi semua itu kan juga membutuhkan biaya. Belum lagi sekarang kan ya di platform-platform lah e-commerce itu juga kan butuh biaya, namanya biaya ads dan sebagainya. Itu juga memerlukan biaya yang cukup lumayan sih. Sekarang mari kita dengarkan apa yang jadi berisi firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Saya ambil dari 2 Samuel 5 ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia Tuhan menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Di sini kita lihat bahwa ketika Daud melakukan strategi untuk peperangan dan sebagainya, Daud pastinya pertama bertanya sama Tuhan dulu. Nah bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita ketika kita dalam tanda kutip berperang dalam bisnis kita, dalam karir kita, berkompetisi dan sebagainya, apakah kita mau untuk bertanya dulu sama Tuhan? Yang kedua, gitu, ketika Tuhan menjawab, engkau harus membuat gerakan melingkar di sekeliling pohon-pohon kertau. Nah, ini juga kita harus terbuka sama Tuhan, tetapi juga nextnya, ketika Tuhan minta kita untuk membuat sesuatu yang kadang-kadang di luar zona nyaman kita, sesuatu yang kita harus keluarkan effort lebih dan sebagainya, apakah kita tetap mau taat sama Tuhan? Di sini ketika dengan kompetisi sekarang, apalagi Gen Z gitu ya, mereka punya ada begitu banyak hal-hal yang baru yang harus kita sesuaikan. Kita nggak boleh di zona nyaman, kita harus mau agak repot sedikit dan sebagainya. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan effort yang lebih, sama seperti Daud membuat gerakan memutar, itu berarti harus membriefing lagi pasukan, strateginya nanti harus berbeda, logistiknya seperti apa dan sebagainya. Itu semua harus bongkar semua, lalu membuat strategi yang baru. Nah, bagaimana dengan kita masing-masing? Apakah ketika nanti kita mau penetrasi ke market yang Gen Z ini, tempat di mana uang itu berada, tempat di mana dalam tanda kutip ikan-ikan itu banyak di mana? Nah, oleh karena itu, apakah kita sudah siap untuk seperti itu dan membuat gerakan melingkar, membongkar segala sesuatunya dan membuat satu strategi yang baru supaya covenant Tuhan tetap ada untuk kita dan untuk keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadi persiapan segala sesuatunya ya. Pertama mungkin budgetin dulu 15-20%, tapi memang kalau udah berhasil ya tambahin gitu ya. Ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita syuting semuanya ini dipersiapkan dengan baik gitu kan, biar Anda juga nontonnya juga nyaman seperti itu. Nah, gimana Mariana? Oke. Kalau aku dengar nih berarti kalau kita bicara tentang shifting, sebenarnya nggak selalu pemain baru itu punya kelebihan. Karena pemain baru kan rata-rata berinovasi kan. Tapi ternyata pemain lama tuh juga bisa survive karena sudah punya pengalaman, sudah punya knowledge, kaki-kakinya sebenarnya udah kuat. Karena kan bisnis konvensionalnya dulu kuat sekali kan. Jadi sebenarnya infrastrukturnya ya. Betul. Jadi nggak selalu bahwa pemain lama pasti kalah. Pasti tergusur gitu. Iya kan, tapi pemain lamanya harus mau beradaptasi nih kayak Pak Sumardi nih, iya kan. Kuncinya di situ. Kalau kita ngerasa besar di masa lalu, karena gini,
kita punya jaringan distributor itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua tuh kita punya distributor. Dan itu sudah punya pengalaman bisnis dengan kami. Ada yang sudah di atas 20 tahun, 25 tahun. Jadi hubungan secara emosional itu sudah terjalin dengan baik lah. Istilahnya kalau kita punya produk baru ya tinggal ngomong aja. Ini ada produk baru, jual ya. Mereka udah gak berbantah-bantahan sih gitu kan ya. Tapi dengan fenomena sekarang itu gak jadi cukup lagi gitu loh. Karena sekarang istilahnya gini, sekarang kalau kita ketemu retailer ya. Kalau dulu kan kita perlu sales force kita atau tim marketing kita untuk menjelaskan nih produk ini kegunaannya, kelebihannya dibanding kompetitor, harganya dan sebagainya. Sekarang mereka enggak kok. Kita memang presentasi tapi mereka langsung ambil handphonenya mereka. Cek di platform e-commerce. Lakunya berapa nih? Kamu bilang ini viral, ini lakunya berapa nih? Jadi kita juga memang nggak bisa yang istilahnya apa ya jual kecap aja gitu ya. Karena mereka juga retailer pun melek secara dengan teknologi. Mereka ngeceknya dari situ kok. Kamu bilang udah laku ya coba saya lihat penjualan di satu platform misalnya gitu kan ya. Oh enggak kok jualannya masih segini kok gitu kan ya belum. Tapi kalau dia ngelihat memang di 1-2 platform itu bagus, kita nggak usah nge-push istilahnya. Mereka pun langsung minta gitu loh. Ayo masuk. Kadang kita juga nggak menawarkan, mereka juga telepon ke tim kita. Kamu kok nggak nawarin sih barang ini ke saya, ini lagi laku kok lu nggak nawarin gitu kan ya. Sekarang ini seperti itu fenomenanya. Ini berarti sebenarnya data tuh penting ya Pak. Jadi penting banget. Jadi maksudnya marketing kita kalau dulu kan kalau jualan offsite, ya benar ya. Itu nggak bisa semua publik tuh tahu berapa banyak sih ini produk ini terjual. Ya, betul. Iya kan. Betul. Nah kalau sekarang berarti kan Serba karena online, transparan. Jadi orang bisa melihat dari sana gitu. Jadi persepsi yang dibangun sebenarnya dong. Maksudnya nggak cuma 100% data, tapi kan ada persepsi. Betul. Kayak tadi orang retailer Bapak kan ngelihat angka, persepsinya adalah, oh ini produk laku. Dari data, nggak bisa lari dari data sekarang. Hari ini saya juga bisa lihat kok penjualan kompetitor. Kompetitor kami tuh jualnya berapa bisa lihat kok. Karena memang di platformnya bisa ada satu fitur, memang kita bisa lihat kok penjualannya berapa. Bisa lihat juga berapa biaya marketing yang mereka spending kok. Zaman sekarang perangnya udah sampai segitunya gitu loh. Jadi kalau dulu kan kita nggak tahu ya mereka spending berapa dan sebagainya. Penjualan ya mungkin mereka masih bisa create tuh ceritanya. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Semuanya serba transparan. Makanya di kami untuk memenangkan hati Gen Z juga salah satunya kita butuh yang namanya komunitas. Komunitas ekosistemnya itu ya. Ekosistemnya. Kita bangun komunitas juga di mana ngapain sih komunitas itu? Ya segala macam lah mereka bisa engage dengan produk. Kita juga bisa kasih informasi produk baru. Kalau ada sampel baru kita kirim ke mereka tanpa mereka minta. Kita juga kasih games lah gitu ya. Ada games ini nih, ayo ada kuis ada apa gitu. Dan mereka dapat hadiah dan sebagainya. Lalu nanti kadang-kadang gathering nih mereka ngerasa eksis nih. Sebagai satu komunitas nih, komunitas brand kami gitu kan ya. Dan itu jadi satu kebanggaan tuh buat mereka tuh. Jadi kayak member get member jadinya. Di situ kami lakukan pelatihan juga kadang-kadang ada beauty class, pelatihan make up, pelatihan misalnya hairstyling dan sebagainya, bagaimana merawat tubuh dan sebagainya. Kita juga ada kelas-kelas seperti itu sih. Jadi waktu gathering bukan hanya kumpul ngopi-ngopi aja, tapi kita juga ada beauty class, seringnya kita lakukan beauty class sih. Sekaligus memperkenalkan produk baru atau cara-cara penggunaan produk sih. Iya, dan itu bisa langsung dapat feedback juga kan. Feedback betul. dari customer. Jadi kan berguna juga tuh ya. Engagement, retention, loyalitas kena semua tuh. Iya, betul. Nah, kalau dulu kan ini juga masih dilakukan. Kita lakukan pengen tahu insight dari orang-orang kan kita lakukan FGD. Itu satu hal yang umum kita FGD. Fokus discussion group ya. Fokus discussion group. Nah, sekarang dengan community itu kita bisa dapat kok. Mereka bisa komentar kok. Nanti kasih kritikan kok. Pak ini produknya gini. Nanti keluarin ini dong. Nanti timbul tuh ide-ide tuh dari mereka juga. Pengen yang apa gitu kan ya. Parfum yang gini. Jadi dari obrolan-obrolan itu kadang-kadang tim riset kami juga kita masuk di situ. Lalu kita tangkap. Tim development kami juga ikut. Lalu setelah itu ya kita bahas di internal. What next nih gitu loh. Gimana bisa nggak nih diakomodir kebutuhannya dan sebagainya. Gitu sih. Selain memang menggunakan KOL, kolaborasi, kita juga untuk yang namanya community. Di kami namanya Visiety.
Society itu namanya. Victoria Care Indonesia Society. Oke. Iya. Nah sekarang saya lihat gini Pak, kaitannya sama tadi ya, input yang masuk juga. Sekarang juga attention span ya, gitu. Orang lihat, kita sendiri lihat, boring 3 detik langsung pindah, 5 detik langsung. Nah ini kan pasti akan pengaruh juga ke life cycle dari produk gitu ya. Betul. Nah saya cuma mengingetin teman-teman nih, jangan capek-capek untuk kita harus selalu, mungkin bisa diceritakan juga berapa satu produk bisa sekarang life cycle-nya. Kalau dulu misalnya ya kita tahu merek-merek apa gitu ya, jamu apa gitu berdiri sejak 1900. Nah kalau sekarang nggak bisa seperti itu kan. Nah jadi dengan hal seperti ini, apalagi dengan beauty ya, itu kira-kira sekarang life cycle-nya berapa, dan ini akan membuat teman-teman sadar bahwa kita nggak bisa tahu-tahu mau launching produk lalu long lasting 20 tahun, 30 tahun. Jadi ini harus membuat kita aware. Kuncinya gini sih, kalau dulu memang produk-produk beauty itu bisa bertahan, katakan bisa lebih dari 3 tahun sih. Contoh kami juga punya satu produk Lulur ya, body scrub ya. Dari launching 2007-2008 sampai sekarang juga masih tetap eksis, ada. Tapi untuk generasi yang baru tadi, Gen Z itu, mereka sebetulnya banyak orang ngomong mereka ini nggak loyal. Sebenarnya nggak juga. Dari satu survei mengatakan bahwa sebenarnya mereka tuh bukan tidak loyal, tapi mereka pengen sesuatu yang baru terus. Tapi mereka tuh kalau udah loyal dengan satu brand, dan brand ini memang benar-benar terbukti ya, proven. Bahwa itu produknya bagus, mereka butuhkan juga dapat dari produk itu, efikasinya juga memang sesuai dengan yang diklaimkan oleh produknya, mereka akan setia kok di situ. Tapi memang mereka membutuhkan sesuatu tuh ada hadir lagi yang baru lagi. Makanya waktu kita mempersiapkan produknya jangan kaleng-kaleng sih sebetulnya. Kalau memang kita mau mengklaim sesuatu dengan produk itu, makanya perhatikan yang namanya inovasi dan quality ini harus tetap dijaga dan konsisten. Kuncinya di situ. Karena memang tuntutannya memang betul, mereka memang sesuatu yang pengen yang baru. Kalau sekarang bisa bertahan 6 bulan aja, 8 bulan let's say gitu ya, udah bagus sih. Wow. Untuk produk perfume, kadang-kadang 6 bulan mereka udah minta lagi, yang baru lagi apa nih? Wow, Untuk perfume juga EDP sekarang kan rame nih gitu kan ya, parfum gitu kan ya. Karena mereka pengen packaging yang lebih bagus lagi, pengen yang lebih tahan lama lagi gitu loh. Lah bagaimana dengan pricing gitu loh? Relatif nih mengenai harga jual nih. Ini yang menarik fenomena. Biasanya kalau dalam kondisi sekarang jual mahal bisa nggak laku nih gitu ya. Ekonomi lagi sulit. Saya menemukan fakta di lapangan nggak begitu loh. Kadang untuk produk-produk yang relatif kita lihat premium harganya justru laku. Karena mereka lihat quality. Kalau quality-nya memang bagus dan memang proven gitu ya. Lalu ada KOL juga. Nah ini ada yang namanya di dalam dunia digital sekarang namanya honest review. Honest review. Review dari orang-orang nggak harus kayak KOL sih. Sekarang bahkan orang-orang nggak kenal siapa gitu loh. Kalau mereka mereview produk, honest review nih, itu bisa berdampak besar loh bagi produk tersebut. Karena orang itu mereview, ini bagus loh, saya udah pakai gini-gini. Kadang kita nggak bayar loh, nggak tahu itu siapa tuh. Tapi yang namanya honest review itu ya bisa muncul dari manapun. Dan itu juga yang membantu promosi kita nih saat ini. Yang dulu kan nggak pernah ada yang namanya honest review dari influencer lah atau apa. Iya. Ini kalau dulu word of mouth ke tetangga, sekarang word of mouth ke sosial media, dilihat oleh 1.000 orang followersnya. 1.000 orang, bahkan mungkin lebih dari itu. Kalau dulu kan dari tetangga-tetangga, gue pakai ini bagus dong, lu beli gitu kayak. Sekarang enggak loh, dari digital kok. Iya. Gitu. Oke. So bless ya. Iya. Ternyata. Dapat banyak. Mungkin kapan-kapan harus ada part 2 ya. Iya. Ya, seperti ini. Ya teman-teman sekarang bisa tahu ya bahwa kita nih, kalau dari saya sih pertama itu kita tidak boleh di zona nyaman. Kedua kita harus tidak boleh capek gitu. Bahkan misalnya tadi 8 bulan harus ganti gitu ya, atau paling lama 3 tahun harus ganti lagi gitu. Masing-masing dari kita jangan pernah di zona nyaman, jangan pernah mau capek gitu. Nah gimana Mariana? Oke, mungkin dari Pak Sumardi bisa mendoakan untuk para viewers yang saat ini memang ada di industri yang sama, mereka juga ada di bidang yang sama, menghadapi market-market yang buat ini kan buat mereka baru nih, challenging buat mereka gitu. Mungkin bisa mendoakan untuk para penonton. Oke, kita berdoa ya mereka ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berbincang-bincang pagi hari ini, dan biarlah juga Tuhan kami tahu Tuhan bahwa dunia usaha saat ini mungkin di luar sana banyak orang yang bilang berat,
dan menantang dan sebagainya. Tetapi kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada kami semua juga Tuhan. Terutama bagi setiap kami yang baru memulai usaha atau yang sedang berada di dalam usaha ini. Mungkin mengalami jalan buntu atau tidak tahu harus bagaimana. Kami tahu juga Tuhan, bersama dengan Kau pun yang sanggup untuk membukakan jalan bagi kami juga Tuhan. Amin. Kami butuh hikmat-Mu juga Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap orang yang sedang struggle atau yang sedang berjuang Tuhan untuk mendapatkan satu terobosan. Kiranya Kau berkati mereka juga Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kiranya Kau berkati juga Tuhan. Berikan mereka ide-ide lagi yang baru Tuhan. Berikan mereka juga tim yang baik juga Tuhan. Datangkan kepada mereka juga tim yang sehati, sevisi juga Tuhan. Sehingga bisa membawa produk mereka juga dijual bukan hanya sekedar mencari penjualan dan keuntungan. Tetapi yang sesuatu yang berguna bagi banyak orang juga Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan, semua itu bisa untuk memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Berkati setiap orang yang melihat tayangan ini juga Tuhan. Nah mungkin juga sedang bergumul juga Tuhan. Kiranya berkat-Mu menyertai mereka juga Tuhan. Terobosan-terobosan baru menyertai mereka. Kami berkati setiap usaha-usaha yang pernah mereka jalankan ini juga Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Tuhan. Amin. 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 Ya, thank you Pak Sumardi ya. Ya, thank you. Penjelasannya sangat-sangat down to earth juga. Benar. Ya. Clear banget. Oke, teman-teman jangan lupa like, share, atau subscribe juga. Dan yang terakhir, jangan lupa komen juga kalau ada ide-ide atau komentar-komentar atas apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Kami tunggu. Oke, sampai jumpa. See you. Bye-bye. God bless.